yang lebih dari satu hadis menceritakan kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap ibadah haji. Qala dawu sapa Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi matur, man hajja, man utawi sapa wae iku hajja kok haji sapa man, fazaro kemudian ziarah berkunjung sapa man qabri ing maqbar Kanjeng Nabi ba'da wafati ing dalam sakwise wafate Kanjeng Nabi, karena mengkono sapa man iku kaman kaya dene wong zaro kang ziarah sapa man ni ing ingsun fi hayati ing dalam kehidupan ingsun, ing dalam waktu urip ingsun. Dan iki para rawuh Kanjeng Nabi matur, sapa wae di waktu haji dia melakukan ziarah kepada makam Kanjeng Nabi setelah wafatnya, maka dianggap sama oleh Kanjeng Nabi sebagaimana berkunjung berziarah kepada Nabi sewaktu beliau masih hidup. Ini menandakan berarti Rasulullah setiap saat, setiap waktu itu dihukumi masih ada. Rasulullah setiap saat, setiap waktu beliau itu masih hidup secara rohani. Dan semua ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi agar seseorang itu memiliki ketetapan yang kuat bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu telah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga ada keterkaitan antara Makkah dan juga Madinah. Mekah itu tempat lahir Kanjeng Nabi, Madinah adalah tempat wafat Kanjeng Nabi. Mekah itu ada Ka'bah dan Madinah ada Maqbarah, ada Kanjeng Nabi. Di Mekah ada ritual-ritual ibadah haji. Di Madinah ada simbol-simbol sejarah yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk membesarkan agama Islam. Ini ada keterkaitan kuat antara ibadah haji dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika seseorang melakukan ibadah haji, jangan pernah melupakan ziarah kepada Kanjeng Nabi. Dan ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi sewaktu beliau masih hidup. Kemudian diperkuat dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wae iku ziarah sapa man qabri ing maqbarah Kanjeng Nabi, wajibat mongko wajib, wajibat mongko tetep, wajibat mongko oleh, wajibat mongko pasti, lahu kedue man apa syafaat pitulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mriki para rawuh diperkuat tadi, kalau seseorang itu ziarah kepada Kanjeng Nabi, baik masih Kanjeng Nabi itu masih hidup atau sudah wafat, ini hukumnya sama, beliau dianggap masih hidup. Kemudian yang kedua, jaminannya orang-orang yang berziarah kepada maqbarah atau tempat atau pemakaman Kanjeng Nabi, pasti orang tersebut mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini adalah pertolongan yang kita tunggu-tunggu para jamaah. Ibarat seseorang ini dia naik perahu ke tengah-tengah lautan, lalu terkena ombak. Ombak itu saking besarnya sehingga menerpa pada perahu
jadi pecah belah, hancur. Nah, orang ini terlepas di tengah lautan. Ketika terlepas di tengah lautan, dia tidak bisa berenang. Walaupun dia bisa berenang, pasti kekuatannya akan terjangkau. Ketika ia dalam keadaan di tengah laut, perahunya pecah, ia butuh pertolongan. Kemudian datanglah sebuah kayu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk berlindung dari tenggelam. Dia mendapatkannya lalu membawa sampai ke tepi laut dan menyelamatkannya. Maka benda tersebut itu ibarat sebuah syafaat atau pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syafaat dari Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi yang memberikan pertolongan. Karena apa? Kanjeng Nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Hak tersebut diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Kanjeng Nabi matur, man hajja utai sapa wae hajja kok haji sapa man ila Makkah maring Mekah summa qasada kemudian sengaja sapa man ni ing ingsun di masjid ing dalam masjid ingsun kutibat mongko den caket lahu kedue man apa hajatan haji loro mabrurotani an mabrur dahulu. Dalam riwayat yang lain diceritakan, siapa saja yang haji menuju Mekah kemudian punya himmah, punya niat berkunjung ke masjid Nabi di Madinah, maka dicatat sama seperti melakukan 2 kali haji dan mabrur kedua-duanya. Itu ini bagus. Makanya paket ibadah haji itu ada Makkah dan ada Madinah. Paket ibadah umroh ada Makkah dan juga Madinah. Cuma kalau umroh itu ada istilah, ada arba'in dan ada kalanya non arba'in. Ketika non arba'in berarti di Madinah cuma beberapa hari, mungkin 3 hari dan juga 4 hari. Tapi kalau arba'in yakni melakukan sholat 40 waktu di Madinah, kurang lebih ini 9 hari. Ini paket umroh ada 2 model. Tapi kalau paket haji rata-rata ini yang dari pemerintah ini pasti melakukan arba'in atau sholat 40 waktu di Madinah. Kemudian apakah ada juga haji yang paket non arba'in? Biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang sibuk, pejabat yang memiliki waktu yang terbatas. Tetapi pasti melalui Mekah dan juga Madinah, tidak pernah meninggalkan Madinah. Betul bagi para ada paket yang lebih mahal yang biasanya diikuti oleh para pejabat atau orang-orang yang sibuk. Mereka hajinya Mekah dan Madinah, tetapi di Madinah tidak mengikuti program arba'in atau sholat 40 waktu. Tetapi rute tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Di sini ada fadilah yang hebat. Orang-orang yang haji dari Mekah kemudian melanjutkan ke Madinah, atau sebaliknya gelombang pertama ini dari Madinah lalu kemudian ke Mekah, maka mereka dicatat oleh Allah dengan 2 kali haji, kedua-duanya mendapatkan haji yang mabrur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wae iku haji sapa man walam yazuni tetapi ni ora ziarah sapa man ni ing ingsun faqad hafani monggo teman-teman
Mbangkang sapa mani ing ingsun. Ini ada ultimatum dari Kanjeng Nabi melalui hadisnya. Sapa wae lakoni haji tetapi mboten ziarah, tidak berziarah kepada Kanjeng Nabi, otomatis tidak berkunjung ke Madinah, maka dianggap orang-orang yang sembrono, dianggap orang-orang yang durhaka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena hanya mengingat Mekah tanpa mengingat Madinah, membanggakan Mekah saja tanpa membanggakan Madinah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta diperuntukkan untuk kanjeng Nabi. Semua yang diinginkan kanjeng Nabi dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kanjeng Nabi ini disebut sebagai Habibullah, kekasih-kekasih Allah. Sehingga alam semesta beserta isinya ini diperuntukkan terhadap kanjeng Nabi, untuk kanjeng Nabi. Makanya seseorang tidak boleh lupa hanya membanggakan Mekah kemudian melupakan Madinah. Dari sisi sumber hukum saja, Pak, dalam Islam itu ada dua sumber hukum yang tidak terbantahkan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran ini dawuh-dawuh Allah, firman Allah. Kalau hadis ini sabda kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran ini adalah redaksinya, semuanya, ayat-ayatnya, kalimatnya langsung dari Allah disampaikan kanjeng Nabi. Kalau hadis ini adalah dawuh kanjeng Nabi atas keinginan Nabi, atas inisiatif kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sumber hukum, hadis juga sumber hukum. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk mubayyin, untuk memberikan penjelasan, untuk menerangkan terhadap isi-isi Al-Quran. Di sini Pak, makanya Mekah dan Madinah tidak bisa terlepaskan. Keduanya ini satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Karena di Madinah ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man utawi sapa wae iku ziarah sapa man bil Madinah. Iku ziarah sapa man ing ingsun bil Madinah ing dalem Madinah. Muhtasiban krana golek ridho Allah. Kuntu monggo ana sapa ingsun kanjeng Nabi lagu maring iku syahidan wong sing nyekseni, wa syafi'an lan wong sing paring pitulung yaumal qiyamati benjang ing dinten kiamat. Di sini juga dikuatkan siapa saja ketika berziarah menuju ke Madinah niat utama untuk mencari ridho Allah, maka kanjeng Nabi siap sebagai pemberi penolong dan juga sebagai saksi orang tersebut nanti pada hari kiamat. Berarti Pak Bu, tiang-tiang sing melakukan ziarah ke Madinah ini mendapatkan fadilah yang luar biasa. Banyak sekali. Selain bertemu dengan kanjeng Nabi, dia juga mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi nanti di yaumul qiyamah. Di saat orang-orang di yaumul qiyamah itu sibuk kerepotan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama di muka bumi ini, selama dia hidup, ternyata orang-orang yang pernah berkunjung ke Madinah untuk berziarah kepada kanjeng Nabi, dia akan mendapatkan kemudahan, dia akan mendapatkan pembelaan dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi la yusbiru ala alwa'il Madinah wa syahad la yusbil orang la yusbil ojo sabar sepopo alal alwa'i yang kasih bilo-bilo panas alal alwa'il Madinah yang kasih panas Madinah wa syiddatiha lan banget-bangete panas sapa ahadun wong lanang wong siji min ummati saking umat ingsun illa kuntu kecuali ana sapa ingsun lahu kedue ahad iku syafi'an wong sing nyafaati yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat al syahid yang utawa kang nyakseni waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi man istata'a man utawi sapa wae ing istata'a mampu sapa wae ayang muka yen to wafat utawa mati sapa man bil Madinah ing dalem Madinah fal yamut mongko mati sapa man biya ing dalem Madinah fa inni mongko sakmene ingsun iku asfa'u paring pitulung sapa ingsun kanjeng Nabi liman maring wong yang mutu kang pecah kang wafat sapa man biya ing dalem Madinah nas'alu nyuwunaken sapa ingsun Allah ing Allah al-Karim kang moho mulya ayam suka ing yen paring rezeki sapa Allah na ing kita syafaat nabi ing pitulunge nabi Gusti Allah wal mauta lan nyuwun mati fi harami ing dalem tanah kemuliaan Allah amin orang yang sangat kemuliaan teniki sampai kanjeng Nabi itu memberikan anjuran sapa wae mampu pecah utawa sedo tenggone Madinah maka dipersilakan untuk meninggal dunia wonten Madinah. Saking mulyane Madinah sampai kanjeng Nabi mempersilahkan dumateng sinten mawon sing mampu berkunjung ke Madinah dipersilakan meninggal juga berada di Madinah. Sebab napa kanjeng Nabi matur kanjeng Nabi akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia ketika berada di Madinah. Itu mriki Pak. Di Madinah niku bumi sing sae, bumi sing mulya sampai sapa wae meninggalkan di Madinah maka mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan penjelasan oleh kanjeng Nabi, janganlah seseorang itu takut terhadap panasnya Madinah. Janganlah seseorang itu takut dengan musibah atau apa-apa yang terjadi di Madinah. Sebab apa? Kanjeng Nabi akan memberikan pertolongan dan juga menjadi saksi kepada orang-orang yang meninggal dunia berada di Madinah, kepada orang-orang yang pernah menginjakkan kakinya di Madinah dan berkunjung ziarah kepada kanjeng Nabi, maka akan mendapatkan pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Intinya kajian kita pada pagi hari ini, tanah yang paling mulia di muka bumi, yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah. Kemudian siapa saja yang berkunjung kepada kanjeng Nabi dalam keadaan sampun kapundhut, maka hukumnya sama seperti berkunjung kepada kanjeng Nabi ketika semasa hidupnya.
tersebut akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi di yaumul kiamat, dan dicatat seperti melakukan ibadah haji sebanyak 2 kali dan makbul kedua-duanya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saudara kita yang saat ini melakukan ibadah haji diberikan Allah kemudahan, kelancaran, tiada halangan apapun, dan pulang kembali ke negara Indonesia dengan membawa gelar haji yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah hasan maqasidina hasan maqasid auladina wa azwajina wa ila jalatina hasan maqasidina wa maqasidina wa yassir lana wa lakum ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah lil hajj wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan warzuqna wa iyyahum darajatan 'aliyatan mubarakatan warzuqna wa iyyahum salihina 'alimina nafi'ina najihin muhibbina ilaika ya Allah wa muhibbina ila rasulika innaka 'ala kulli syai'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.